Welcome my brother and sister di podcast Setengah Kamar. Karena kita akan membicarakan obrolan di level setengah kamar. Kebetulan hari ini kita akan membahas kasus anggota SPG melawan anggota Dewan. Tapi menariknya adalah kita nggak akan ngundang anggota SPG-nya atau anggota Dewannya. Karena menurut gua lebih baik mengundang pihak ketiga untuk memberikan gambaran atau keterangan gitu. Nah, di sini hari ini ada temannya Mbak Indi, tim leadernya, dan juru bicara dari Partai Demokrat. Boleh saya tahu dulu nama-namanya? Ini namanya siapa? Putri. Mbak Putri. Gilar. Mas Gilar. Namanya siapa? Nana. Dipanggil apa? Nana. Bapak, abang? Nanat aja lah ya. Nanat aja lah ya. Oke. Untuk pertama-tama kita akan cari tahu dulu ya sudut pandang dari satu-satu mereka ini dulu. Pertama, gue pengen tahu dulu dari temennya Mbak Indi. Kan namanya siapa? Mbak Putri ya? Putri, ya. Berarti kan Mbak Putri ini waktu bekerja saat itu bersama Mbak Indi. Iya, betul. Boleh bisa diceritain nggak awal mulanya ke sana itu seperti apa? Mulanya kan itu kan selesai sholat Jumat lah ya sih. Oke, selesai sholat Jumat. Nah, kita kan nyebar tuh, kalau itu kan nyebar, ya. Nyebar. Nggak bareng gitu tuh ya. Nah, aku arah lurus, dia ada di belakang, arah kiri kantor bupati, kanan arah mau ke kantor DPRD. Oh, berarti satu ke kantor deket daerah kantor Situ, bupati, iya. satu ke daerah anggota DPRD gedungnya. Oke. Lurus kan, aku arah udah arah lurus aku tuh. Nah, mungkin dia masih daerah situ. Tiba-tiba aku dikontak sama si tim leader gitu. Di kontak sama tim leader. Suruh nemenin Indi katanya. Oke. Karena Indi sudah masuk kantor DPRD. Indi udah masuk. Oke. Kaget dong kan gitu, emang boleh kantor DPRD masuk? Nggak tahu kata tim leader gitu, coba aja lu temenin. Saya kaget kan nanya ke Indi, itu siapa? Temen atau siapa? Nggak tahu teh, saya dipanggil ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya begitu. Itu ngobrolnya biasa udah di dalam berarti? Udah di dalam. Tuh, kalian tuh di sana itu berarti sesuai arahan atau inisiatif main daerah sana? Gimana? Sesuai arahan dong. Oh, emang disuruh ke sana kan? Arahan kan berarti? Emang venue-nya kan venue kantor kawasan ya, kawasan daerah situ. Tapi kan tidak boleh masuk gitu. Oke. Terus berarti kan di kontak tim leader untuk menemui menemani Indi di sana. Oke, ketika menemani di sana, apa tuh pas masuk dan apa yang terjadi gitu? Ya masuk aja biasa gitu. Masuk, saya sih sekedar nawarin produk kan, emang tujuannya kan untuk menawarin produk. Menawarkan produk? Tujuannya. Nah saat itu datang kita berdua, nah nggak lama temen aku juga datang tuh si Uta, datang kan sama-sama duduk, ngobrol juga ngobrol produk gitu. Saya ngejelasin produk ini harga segini gitu kan. Nggak lama PMJ manggil tuh si Indi ke lorong itu, ke belakang loker gitu. Itu, nah saya nggak tahu kan mereka ngapain karena kan itu ketutup sekat tuh, nggak mungkin saya lihat mereka ngapain kan, nggak mungkin. Nggak lama dia duduk lagi ke kita, si Indinya. Nggak lama? Tapi kira-kira berapa lama tuh? Sebentar banget, sebentar. 1 menit? 5 menit? Enggak lah, 1 menit kelamaan. Sebentar banget pokoknya. 1 menit? Sebentar. Oke, terus kan udah dipanggil tuh, ya kan? Gue pengen tahu, ada nggak obrolan kan gini loh, kalau memang itu perbuatan cabul ya, kan biasanya suka ada opening dulu, satu persatu dulu, ya kan? Apa namanya? Biasanya dari sini dulu, terus begini dulu. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau eye contact rada mecung gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bang. Oke. Kalimat pemanis gak ada? Netral aja, nawarin. Netral aja. Terus selama mereka di dalam itu ada terdengar apa nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Makanya saya kan
nggak tahu tuh kalau dia diapa-apain gitu, saya tidak tahu. Nah, terus kira-kira apa yang terjadi setelah apa kan udah dia balik lagi tuh. Nah, abis itu apa yang terjadi? Ngobrol biasa aja, nggak gimana tuh biasa aja? biasa aja ngobrol gitu, masalah produk gimana nih Pak gitu. Oh, berarti ngebahas memang produk apa yang ditawarkan kan? Nggak ada yang lain-lain sih. Terus ini juga mukanya biasa aja, salah dari loker Oke, oh yaudah gitu ya. biasa aja, nggak ada yang ngerasa marah atau apa gitu, nggak ada. Oke. Nah, menjelaskan produk, terus apa yang terjadi selanjutnya gitu loh? Setelah itu sudah deal kan, ya udah saya beli segini kata PNJ gitu ya. Nah, PNJ ngasih uang ke saya kan, sesuai dengan harga produk gitu ya. Terus si Indi juga dikasih 100.000 tuh, si Indi sama si PNJ. Dikasih 100.000 oleh PNJ. Nah, si Uta juga dikasih sama temennya, dibeli sama temennya PNJ. Oh, oke. Gitu, 100.000 juga. Gitu. Nah, kalau Tete itu berapa? 200.000. Oh, 200.000. Iya. Oke, Gitu. terus? Setelah itu ya udah closing, ya udah keluar dari kantor DPRD. Oke, closing berhasil nih, barang rokok ini terjual ya. Terjual. Terus keluar dari kantor, udah. Setelah itu dia ngomong, loh kok Teteh enak banget ya dapat 200.000, kata dia gitu ya. Aku cuma dapat 100.000. Kenapa emang ya? Ada yang salah sama aku? Ya gini loh Teh, aku tuh dicium pipi kanan, pipi kiri, dipegang pantatnya gitu. Terus sampai dipegang pantat ya? Iya. Ciuman, Teh tahu nggak pas di belakang loker aku digituin. Loh kenapa kamu nggak ngomong saat itu? Kenapa kamu diem aja? Kamu nggak enak Teh, aku nggak jaga privasi segala macam. Lah yang lebih nggak enak kayak begini dong, gitu kata aku. Ngomong di hari awal kalau kamu nggak terima gitu ya, kayak kan ngeberontak kan. Saat kayak gitu namanya pelecehan tuh cukup sekali. Namanya itu kan tidak disengaja kan. Nah itu sampai terjadi ciuman, itu kamu bilang kenapa mau gitu tuh? Nggak masuk akal, sama logika aku tuh nggak masuk akal lah. Dia nangis cerita kayak gitu tuh di luar kantor DPRD. Sudah gitu, padahal aku tuh udah ngomong sama dia ya Teh, padahal udah ngomong aku tuh kalau teman-teman saya tuh banyak wartawan, tapi dia sama sekali nggak takut, tetap ngelakuin hal kayak gitu Teh, tadi gitu. Oke. Terus setelah itu aku kan mau masuk mobil ya, tapi dia ternyata ketemu sama temennya. Dan kayaknya temennya itu tuh wartawan. Oh, temannya itu ada di depan kantor? Iya, ngomongnya temen aku tuh ada di Sumber tau Teh, wartawan. Biasa emang ngeliput-ngeliput kayak gini gitu. Tiba-tiba ada di situ ngobrol. Nah, kan tiba-tiba di situ ngobrol. Gue pengen tahu satu hal nih. Peristiwa di masjid, apa kalian di masjid itu jam berapa? Jam 1. Jam 1. Keluar dari gedung dewan berapa? Setengah 2. Berarti kan kemungkinan besar nyampe di dalam gedung itu 1.15 ya? Atau 1.10 lah? Iya, di dalamnya ya? Iya. Terus temennya dari depan? Iya, juga kaget. Menarik sih, tapi ya terserah lah gitu. Nah, dia ngobrol sama temennya, Teteh denger nggak? Enggak, langsung masuk mobil. Oh, langsung masuk mobil tapi dia kayak ke depan dulu gitu ya? Iya, dia langsung di depan kantor DPRD persis ngobrolnya di situ. Oke. Karena kan aku nggak mau ikut campur tuh urusan dia kan. Dan ternyata nggak lama itu dia nge-up foto saya gitu. Oh, nge-up foto Teteh? Yang lagi dokumentasi di kantor itu. Di apa dokumentasi di kantor itu? Udah izin Teteh itu? Belum. Saya juga nggak tahu, itu juga dapat dari teman. Saya kiriman dari teman itu. Oh, gitu. Bukannya nggak boleh mengupload tanpa izin gitu? Makanya saya marah-marah banget itu sama Indi. Dia cuma minta maaf doang, maaf. Berarti itu namanya ngejual sama Teteh dong sebenarnya. Makanya. Biarpun udah di blur juga ya, tetap aja rambut panjang kelihatan gitu tuh. Yang udah tahu saya kan udah pasti nebak itu saya. Gitu. Oh. Terus kan akhirnya setelah dia ngobrol sama wartawan itu, kalian pulang bareng nggak? Pulang ke base bareng. Oh bareng. Udah nggak ada obrolan lagi? Nggak ada.
Dia langsung pulang aja tanpa izin ke YIC untuk gimana nggak ada. Oh, langsung hilang aja udah gitu? Iya. Oke. Tunggu, kan yang menarik itu katanya kalian apa sih namanya? Ini kan aku baca keterangan dari Indi sama dari satu laginya lah. Aku pengen tahu nih sama dari Pak MJ, karena ini kan ada keterangan nih. Katanya kau ditarik-tarik ya? Enggak. Seriusan? Seriusan enggak. Oke. Digodain nggak ke karaoke? Enggak ada omongan ke situ. Lah. Ya oke lah, teman-teman bisa nilai lah. Aku juga bingung ya kalau misalkan tadi kan ceritanya kayak ya udah gitu. Maaf nih, kalau karaoke itu apa ya? Orangnya itu satu genit lah ya, cunihin. Oh, cunihin. Udah menyimpang ke karaoke segala macam, tapi itu tidak sama sekali. Soalnya saya duduknya sebelahan dengan PMJ. Oh, Begini itu nih, lo kayak pengen tahu nih. Berarti lokasi posisi duduknya seperti apa? Ini PMJ, ini saya, sini Indi, sini Uta, dan di situnya temennya PMJ. Berarti kalau misalkan asumsinya nih, saya acting sebagai orang mesum gitu. Berarti kan kalau saya mau bangun apa ya, kan itu nggak tiba-tiba tuh, pasti kayak ada peran misalkan begini dulu, apa begini, terus hari ini. Berarti kan kalau misalkan saya mau melakukan hal aneh-aneh harus nyebrang dulu dong. Iya. Tapi itu nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Iya, karena saya udah lama SPG-an kan, karena saya udah apa ya, berbagai macam tuh ya, laki-laki udah bisa menilai tuh yang cunihin mana, yang enggak mana, dari omongan aja tuh udah kelihatan cunihin gitu. Itu enggak sama sekali. Kalau yang ini cunihin nggak nih? Mana? Sebelah lu? Enggak. Karena berarti indikatornya apa kalau cunihin? Cunihin tuh Kan gitu. harus butuh indikator dong. Kayak megang tangan gitu loh, nanya-nanyanya namanya siapa gitu. Oh, itu cunihin tuh barusan tuh? Iya, itu nggak sopan kan. Oke. Nah, kita bisa nolak dari kayak gitu aja, apalagi ini sampai keciuman, cium pipi kanan pipi kiri, itu udah pasti sih nggak wajar lah ya. Gini, gue kan punya pengalaman di klub lah tentang dunia seperti itu, kayak ciuman, pelukan. Kayaknya selalu ada bunyi-bunyi deh. Iya. Betul. Gue pengen tahu dari lu, ada bunyi-bunyian nggak? Nggak ada sama sekali, dan nggak ada Indi marah atau apa, nggak ada. Oh, berarti nggak ada bunyi kayak Nggak ada. atau nggak ada? Nggak ada. Kesaksian lu tidak mendengar berarti ya? Nggak ada, iya. Oh ya sudah. Karena kan emang itu apa ya? Kita duduk ini belakangnya belakangnya temennya Pak MJ itu loker sampingnya. Oke. Oh, berarti memang sebelahan kayak ini terus ke situ gitu ya? Belakangnya. Persis. Ya, Allahu alam lah. Tapi makasih lah buat keterangannya kan. Ini kan berarti udah dari turun di masjid terus sampai ke arah pulang ke base dia pergi sendiri. Iya. Oke. Dia nggak ada cerita gitu apa yang akan dilakukan ke depannya gitu? Nggak ada. Aku telepon pun nggak pernah diangkat. Dia lurus aja. Ngelaporin masalah ini segala itu lurus aja tanpa sepengetahuan kita. Nah, ini untuk lanjut ke tingkat perusahaan ya. Aku lempar ke Mas siapa, Gilar ya? Gilar. Mas Gilar kan ini tim leader di perusahaan tersebut. Iya. Ada nggak tahu peristiwa ini sebelum sampai ke up di media sosial? Peristiwa Maksudnya ada pelecehan apa segala macam? sebelumnya sih nggak ada sih. Cuman sebelum kejadian itu juga kan memang ini tuh timnya saya kan. Oh iya. Timnya saya. Oke. Nah, kalau misalkan menurut dia pelecehan, tapi pernah kejadian juga kemarin pada sebelum kejadian itu, pada waktu malam minggu, Oke. malam minggu itu tim saya si Indi bilang ke saya, bisa nggak ke hotel itu, ngapain? Ini ada yang mau beli. Ntar aku gampang, aku langsung masuk kamarnya. Hah? Langsung masuk kamarnya? Emang ini di hotel? Hotel. Oke. Terus dia bilang masuk ke kamarnya. Oke. Terus lanjut? Lalu lama nggak? Soalnya ini kan venue masih ada satu lagi, kata saya tuh. Terus? Nggak aja, nggak. Jangan sampai 15 menit ya, kata saya tuh. Ya aja. Yaudah kita antar tuh. Nah, saya driver dengan 2 SPG tuh nunggu di dalam mobil. Oke. Mobil juga ya masih nyala keadaannya juga. Karena kan sebenarnya Nungguin.
karena kita pikir sebentar kan, ternyata lama tuh sampai setengah jam. Akhirnya saya telepon kan, saya bingung karena udah mau ke venue berikutnya kan. Ini di mana? Iya ini ya, mau turun, lagi jalan keluar. Oh ya udah ya. Terus akhirnya dia, mau jual berapa? Ini jual satu. Itu berapa lama tuh jual dapat satu? Ada setengah jam. Ada setengah jam, dapat satu. Mantap kali bah. Ya sudahlah. Maksudnya kalau SPG nawar pun kayaknya cuma 5 menit deh. Nah, tapi ya teman-teman lah yang menilai sendiri kan. Makanya saya bingung di situ tuh. Udah waktunya udah lewat banget. Oke. Berarti itu salah satu catatan penilaian lu tentang apa aja yang udah dilakuin ini. Jadi lu kenal Indi berapa lama sih? Baru di situ sih di program ini. Di program ini baru dia. Baru. Dia juga dan dia juga baru. Sebelumnya belum pernah. Berarti dia SPG baru nih posisinya. SPG baru. Oh. Bukan SPG rokok yang pernah jalan SPG rokok, bukan. Dia tuh baru. Baru. Makanya dia tuh gimana ya caranya gini. Pernah kejadian. Satu tim sama saya sama Putri. Lagi Putri nawarin konsumen, tiba-tiba ini robot. Maksudnya robot gimana nih? Nawarin lagi. Ini Putri lagi nawarin ke konsumen. Lagi nawarin. Tiba-tiba ini masuk. Lah, tuh. Ini konsumennya sama? Sama. Lah, bukannya konsumen jadi bingung harus milih yang mana? Nah, itu makanya saya bilang itu nggak boleh kayak gitu tuh. Jangan dipotong kayak gitu. Kalau ketika SPG lagi bicara dengan satu konsumen, ya udah, kamu cari lagi. Kata saya gitu. Terus dia responnya apa tuh begitu tuh? Ya, gitu. Gimana? Saya nggak tahu. Iya, nggak tahu. Iya aja gitu. Iya aja. Terus lu gimana tuh waktu itu terjadi? Bete nggak lu? Bete banget, makanya aku tinggal pergi. Males. Tapi bukan itu hak lu ya, kan maksudnya lu yang duluan. Males banget ya urusan kayak gitu Makan temen. Terus aku bilang beli nggak? Enggak. Gak beli dong ujung-ujungnya. Oh malah si konsumennya ditawarin nggak beli? Gak beli, tadi mau beli sama aku malah nggak jadi beli. Kacau. Tapi berarti karakternya Indi ini agak-agak kurang baik ya menurutku ya. Bisa nggak sih? Maksudnya soalnya kayak makan temen. Iya, situ sih. Gue agak kaget sih ketika dengar cerita ini sebenarnya. Kayak ya nggak nyangka aja gitu bisa sampai makan temen gitu orang kerja tuh. Ya saya juga nggak nyangkanya gini. Dia bilangnya pelecehan gitu kan. Pelecehan. Bawa SPG gitu kan dia. Sebenarnya bukan semua SPG seperti itu kan. Berarti. Apa? Karena dia salahnya itu dia buka jaket dulu. Emang nggak boleh? Nggak boleh, itu salah melanggar SOP. Jadi yang namanya SPG itu punya SOP gitu? Punya SOP-nya. Apa aja tuh? Jadi pas ketika pakai seragam kan, seragamnya itu rok tapi celana, sebenarnya celana berbentuk rok, ada jaketnya, dan itu nggak boleh dilepas-lepas. Jadi pas ketika masuk itu dia ngelepas dulu, itu udah salah banget itu udah salah banget. Wow, berarti sebenarnya apa yang dilakukan nggak sah tuh? Bisa kena tegur nggak sih kalau begitu? Iya. Oh, berarti makanya dia nggak balik-balik lagi ya? Iya, soalnya waktu itu Putri Hamauta juga cerita kan ke yang ke leadernya tuh, dia buka jaket luar, itu dia udah salah banget itu. Ada SOP lain nggak? Berarti sebenarnya kan SPG itu dituntut untuk sopan ya sebenarnya? Iya ada. Udah aturan-aturannya. Ada aturan. Boleh saya tahu aturannya apa aja? Ya mungkin buat insight teman-teman lah ya, karena kan kadang-kadang stigma orang terhadap SPG gimana gitu. Gak boleh ngerokok di jalan. Kalau lagi jam istirahat juga gak boleh. Gitu kan, mau pakai seragam. Kalau pakai seragam nggak boleh ngerokok gitu. Terus harus pakai jaket tadi teh. Iya. Ada lagi mungkin apa yang ditambahin kalau soal SOP gitu? Harus touch up, harus rapi. Harus rapi. Harus rapi. Dia rapi nggak? Enggak sih. Kenapa bisa bilang gitu?
Karena apa ya? Pas setiap mau check in, rambutnya semerawut gitu. Kayak abis bangun tidur gimana sih? Lah, kayak singa gitu. Iya maksudnya ini gitu nggak jelas ya. Dek, sisiran dulu kan mau foto, seenggaknya kan harus rapi ya. Kok pucet loh bibir, seenggaknya ya manis-manis dikit kayak gitu ya, ada kesan jangan pucet. Kamu kan sebagai rokok ngejual barang. Lah, kalau dia kucel begitu emang laku sama ini? Makanya dia susah kan, dia susah selalu nggak dapat konsumen. Oh, dia selalu nggak dapat konsumen? Iya, dan selalu tolong dong bantuin aku gitu. Bantuin aku target udah masing-masing gitu. Oh, makanya tadi dia nyerobot ya karena Iya. sedepresi itu ya. Dia kan selalu kontak teman-temannya tuh. Jadi terus dia bisa bertahan jualan ini gimana? Maksudnya kucel, terus nyerobot lu, ya kan gak akan bertahan, pasti banyak komplainan lah dari teman-temannya. Iya, maka dari itu lah. Susah dia. Kan cuma 4 hari doang dipakai kan. Oh, cuma 4 hari dipakainya. Itu juga urgent banget sih. Posisinya tuh butuh karena nggak ada lagi gitu ya. Karena posisinya lainnya lagi nggak bisa, lagi sakit. Jadi mau nggak mau dia. Gitu. Kok kayak tenaga cadangan gini? Iya, backup namanya juga backup. Oh, namanya backup. Kayak pemain bola bah. Backup. Nggak, tapi maksudnya berarti dia itu berarti sebagai SPG tapi SPG cadangan gitu. Iya, betul backup. Itu dikontrak nggak kalau? Enggak. Kalau kita kan udah tanda-tanda kontrak tuh. Kontrak ya udah sebagai reguler gitu maksudnya. Kalau dia kan enggak. Oh, dia enggak. Dia berarti SPG cadangan. Itu dia bagian dari perusahaan nggak? Apa? Kalau cadangan gitu tetap bagian dari perusahaan. Tetap, tapi nggak ada tanda tangan kontrak, nggak ada apa gitu loh. Nggak ada pas screening, interview gitu nggak ada. Lah kayak sorry ya, kalau nggak ada screening, nggak ada tanda kontrak kayak. Dia melalui screening dia enggak. Kalau kita kan ketemu nih sama orang-orang kantornya gitu loh, screening role play. Kalau sebagai role play nih gimana cara menawarkannya gitu loh. Oh, kira lo role playnya jadi suster atau jadi apa gitu. Enggak. Dia aja role play nggak bisa loh, nggak bisa. Emang role play itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana standar? Iya, standar produk itu. Oh, maksudnya kayak cara tutur katanya. Oh, berarti kan kayak ini ya. Kalau di Inggris itu kan ada standar kecantikan dengan ngomong nada sekian, gerakannya sekian. Nah itu dia nggak ada, langsung tiba-tiba, kakak ngerokok nggak ya? Itu, takut tuh ya. Aduh nih orang ya. Harusnya nggak boleh gitu. Permisi kak, selamat siang, maaf ganggu waktunya gitu loh. Dari oh, nggak ada etikanya lah. Sama sekali. Kacau. Langsung aja nyerobot gitu. Gue ngerti sih, karena kan maksudnya kalau lu kan udah ngerasain langsung ya kan. Jadi gue mau komen apa juga udah menjelaskan lah gitu. Aduh, berarti sebenarnya bisa nggak sih kalau gue bilang Indi ini problematik di perusahaannya teh? Ya kan maksudnya tim leadernya tadi ceritanya begitu, bingung kita. Gimana lah kira-kira? Maksudnya berarti sebenarnya agak stigmanya negatif dong di perusahaan dia tuh. Ya bisa dibilang begitu sih. Segitu baru 4 hari loh jalan. Udah, terus berarti dampaknya lumayan terasa ya? Dampaknya jadi karena dia gitu kan, program ini di hold. Hah? Programnya langsung diberhentikan. Berhentikan? Itu padahal masih sisa 2 WD lagi. 2 hari lagi. Jadi kacau semua nih? Kacau. Imbasnya ke semua SPG yang nggak jalan, nggak steam sama dia. Yang harusnya besoknya saya jalan lagi, tiba-tiba nggak jalan saya. Gitu, karena ada masalah ini. Bukan tim kita aja, semuanya. 2 tim di-offin. Hitung-hitung program beres aja. Wah, kalau sampai separah ini ada dampak isu di lapangan nggak di luar dari perusahaan? Ya adalah banyak Pak. Jadi pada bilang apa? Ya maaf ya, sebelumnya aku juga lagi kerja kan, tiba-tiba aku di hold sama perusahaan lain. Tolong selesaikan dulu di perusahaan itu. Apa gimana? Selesaikan dulu masalahnya yang di perusahaan itu. Oh, jadi dianggap bermasalah? Iya. Ya sebenarnya kan kalau misalkan Indi benar kan harusnya bukan masalah. Kalau misalkan Indi ya benar ya, tapi kan seakan-akan kayak nyudutin nih gitu perusahaan lain teh. Soalnya kan itu yang di up tuh foto saya loh, foto saya. SPG kan mulut ke mulut loh, cepet. Bener nggak? SPG ceruan itu aja, SPG rokok.
ibu-ibu lah ya. Gila ya. Gibah gitu ya. Dari sini juga kan gitu. udah salah banget gitu. Terus kalau dari Mas Gilar ada yang mau ditambahin nggak? Maksudnya tentang indie dari sifat dan karakter gitu, atau informasi apa? Ya sebenarnya sih dari saya pribadi, saya nggak percaya dengan seperti ini karena sebelumnya kan jalan sama saya juga dengan yang dia sering cerita ke saya gimana saya punya banyak teman, banyak ini. Aneh gitu ya, sedangkan dia sendiri kayak gitu kan ya. Maksudnya track record dia membuat apa ya, membuat lu jadi kayak agak gimana gitu ya. Ya kan, berdasarkan track recordnya, jadi lu akhirnya kayak mau bela pun sulit gitu karena berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi gitu. Iya. Gambarannya sampai seperti itu ya. Oke, terima kasih ya buat Mas Gilar. Next ke Pak Nanat, juru bicara dari Partai Demokrat. Kira-kira dari keterangan teman-teman di sini ada nggak pertanyaan atau pernyataan yang pengen disampaikan gitu? Thank you. Sebelumnya panggil gue Nanat aja lah mending ya. Oh, Nanat aja. Jauh umurnya. Siap-siap. Udah seru gitu. Ya. Pertama Partai Demokrat ini kan lumayan konsen dan sangat konsen di permasalahan isu perempuan dan anak. Nah, lantas ini ada kejadian tentang dugaan pelecehan seksual dari akun Twitter bernama Cleo AT kalau nggak salah. Bukan begitu. Sama kalau misalkan gue sama tuh pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi kan. Selama ini tuh kita cuma tahu dari dua pihak, yaitu pelapor dan terlapor. Nah, begitu antara Indi, mungkin ya namanya Indi, soalnya di akunnya itu namanya Indi. Indah aslinya. Siapa? Indah. Aslinya Indah. Oh, oke. Oh ya, kita sebut Indi aja ya, karena dia akun X-nya itu adalah Indi. Kita lihat kalau misalkan Indi ini men-tweet dengan kejadian yang begitu heboh, itu menyakitkan buat dirinya. Begitupun pembaca atau netizen dan masyarakat melihat itu pasti geram kan gitu. Cuman balik lagi, kita harus juga punya praduga bersalah terhadap kasus ini. Nah, ternyata ada cerita berbeda antara si pelapor dan terlapor, yaitu ada para saksi. Karena yang saya tahu ternyata di dalamnya ada 5 orang kan, termasuk Mbak Putri. Nah, dari 5 orang ini, dari 2 orang yang terbersangkutan ini, MJ dan Indah ini laporannya berbeda. Tentunya tadi diklarifikasi oleh Mbak Putri. Nah, cuman ada pertanyaan ya. Tadi mungkin sudah ditanyakan gitu. Si Mas MJ atau Pak MJ ini genit gak sih? Enggak. Itu bisa diyakinkan oleh siapa ya? Enggak sama sekali. Ada nggak obrolan tentang menjurus terhadap pelecehan itu, misalnya pelecehan secara verbal? Enggak ada sih. Merendahkan wanita? Enggak ada. Atau misalkan dia membanggakan diri? Enggak ada. Sebagai anggota dewan, misalnya anggota dewan. Oh, polontong gitu ya, petantang kayak. Enggak ada sama sekali. Enggak ada, makanya saya kaget banget pas Indi melaporkan kayak gitu tuh. Kaget. Jadi pas di dalam ruangan itu yang berlima itu, menurut Mbak Putri lah, pas ini pikiran Mbak yang ada pas di ruangan lah ya, sebelum terjadi kasus viral. Menurut Mbak, keluar dari situ atau di ruangan itu ada nggak sih momentum atau hal yang mengarah ke pelecehan seksual, baik secara verbal atau tindakan? Kalau kita lihat dari Twitter tuh, Mbak baca Twitternya Indi kan, dari akun X-nya Indi, baca kan? Ada nggak sih yang dituduhkan itu? Kalau masalah dituduhkan itu yang dia maksud diarah ke loker ya kan diajak ke loker kan. Nah itu kan saya nggak tahu dia ngapain. Nah tapi temannya itu yang katanya ditarik-tarik itu nggak ada sama sekali. Cuma dia doang yang enggak, cuma dia doang yang dipanggil. Itu belum dipanggil, bukan ditarik. Jadi cuman dia doang. Jadi yang dibicarakan ditulis di akun X itu. Sorry, gue nyebutnya Twitter bro, soalnya zaman gue tuh. Gak apa-apa. Ngerti kita berarti kan.
Kalau di Twitter ini disebut Twitter aja lah Iya. ya, Balelol gitu. Iya. Kalau di Twitter ini baca nggak semuanya? Ada Baca. berapa part kan gitu ya? Baca. Berapa persen yang salah, berapa persen yang benar? Banyak sih, banyak yang salahnya. Kalau aku mah dari masalah dia dicium ya, menggunakan SOP yang mini gitu kan. Menurut aku sih nggak mini sih. Kalau itu celana, terus SOP-nya juga sopan, pakai jaket. Terus yang dia ditarik MJ ini narik temennya juga. Nggak ada. Karena kan dia ini kan meja, nariknya gimana coba? Ini di sini. Jadi dia doang lah ya. Iya. Tariknya berarti begini-gini nih. Kalau seakan-akan Gitu kan? Indi itu, misalkan kita asumsi benar gitu ya. Masa nariknya begini-gini nih, Iya. ngeliatin orang. Karena ini kasus heboh lah ya bro. Maksudnya Iya. kasus yang harus punya konsentrasi juga. Jangan-jangan juga Mas MJ melakukan itu ataupun sebaliknya gitu loh. Indi juga apa ya disebutnya ya, bukan mungkin mengarang cerita atau apa ya disebutnya yang pas itu loh. Mungkin bisa berbias atau mungkin asumsi sebelum terjadi, atau kan maksudnya kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan menurutku aneh aja gitu kalau keterangannya itu jadi nggak mirip. Karena aku juga baca nih, izin ya Bang ya, keterangannya Indi di Twitter itu kan tidak sesuai sama keterangan saksi sebenarnya ketika sudah mereka bersama di tempat sebenarnya. Jadi aneh aja gitu. Nah satu lagi mungkin tadi udah ditanya, cuman ini mempertebal aja bro ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa Bang. Perjelas. Nah, memperjelas aja. Tadi ditanya ruangan itu sempitnya sih. Ruangan yang pemanggilan Indi Sempit. Karena kalau saya aja masuk nih berbarengan sama PMJ itu tidak cukup. iya. Tidak cukup. Kalau PMJ kan maaf ya agak gendut gitu ya. Gitu. Gak apa-apa kok kalau emang gendut Bang. Gitu kan. Karena kan sampingnya itu loker. Ya, loker. Jadi jalan tuh cukup untuk satu orang gitu. Kalau yang berbadan besar gitu. Dan bisa barengan. Sempit. Segini lah ya. Nah, lebar dikit lagi. Oh segini. Alamak. Nah pinggirnya itu apa? Loker. Loker. Bahannya apa? Kayu kan? Bahannya kayak besi gitu. Besi. Pelempeng gitu, bunyi Kalau disentuh bunyi itu banget. bunyi kan? Bunyi. Pinggirnya tembok Pinggirnya kursi. yang mengangkat itu. Iya, kursi itu. Berarti pendek dong. Iya. Kursinya kayak begini aja, pendek gitu. Loker kan tinggi tuh, loker. Oh jadi jalan lorong itu adalah Nih, ini loker kan dan kursi gitu Iya, yang betul. memisahkan, bukan dinding ya, Bukan. apa kaca atau Bukan. dinding dan lain-lain. Bukan. Jadi itu pasti kelihatan sebenarnya. Iya kan kedengeran, kalau yang gimana tuh kedengeran. Gitu. Dan kalau ada terjadi permainan adegan masak tuh kan pasti agak bunyi tuh teng Iya, gitu Iya, ya. ada yang inilah ya, apa Itu namanya kan kalau sempit. Gesekan. gesekan, Itu kan terang sempit. atau misalkan. PMJ kan gendut ya. Nah, kalau ini kan emang kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan dempetan gitu kan bunyi si loker itu. Jadi kalau meluk dalam kondisi apa namanya maafnya dalam kondisi lorong yang sempit, kalau kita gerakin tangan pasti Iya. atau gimana? Izin Bang, sebenarnya gini. Jangankan besi, di ranjang aja, kamar sebelah tuh bisa denger. Maksudnya, ya sorry ini pengalaman pribadi gitu, tapi gak masuk akal aja gitu secara suara gitu. Bukannya gimana gitu, tapi secara pengalaman ranjang aja bisa dikomplain sama tetangga karena berisik. Masa iya sih nggak kedengeran? Karena yang jadi kecurigaan ini karena tidak mendengar sama sekali. Sama sekali nggak dengar. Nah kita di situ kok, dia bukan sendirian. Mungkin ruangannya ada mode silent gitu. Tapi ini izin ya Bang, respon dari Partai Demokrat ini bagaimana akhirnya? Kalau respon ini Partai Demokrat juga konsen gitu. Cuman ada beberapa pernyataan, ternyata ada pernyataan berbeda dari saksi tentang pernyataan juga Pak Indi, dan saksi itu berbeda gitu. Saya atau proses hukumnya pun sudah berjalan. Nah, mungkin kalau dari podcast ini apa ya, kita serahkan lagi ke masyarakat lah apa yang sedang terjadi, versi ceritanya Pak Putri sama siapa
Mas Gilar juga ceritanya seperti itu. Berbeda dengan cerita Mbak Indi. Nah, biarkan proses ini berjalan secara utuh, itu kita hargai proses hukumnya. Kalau misalkan Demokrat ini punya mekanisme partai tersendiri, kalau betul Mas MJ juga melakukan hal tersebut nih, ya kita PO langsung, bahkan kita pecat sebagai anggota dewan. Langsung? Sebagai keanggotaannya di Partai Demokrat kita pecat. Misalnya nggak ada ampun lah. Oke. Terus kalau dari Nanat sendiri ya, melihat kasus ini ada pandangan ini nggak? Apa namanya, respon gitu atau insight gitu? Sebagai gue pribadi nih ya? Iya, sebagai pribadi. Sebagai gue pribadi, kalau gue baca sekilas tentang kasus ini kan kasusnya sudah dilihat oleh 12 juta masyarakat Indonesia. Oke. Ya, kalau kita lihat di Twitter. Di Twitter. Gue secara pribadi, oh gila nih kasus ini. Apalagi menyangkut partai gue sendiri gitu lah. Gue juga jaga-jaga dan lain-lain. Gue menjaga diri biar partai gak kenapa-kenapa gitu. Gila kalau betul-betul seperti ini sih. Gue bela nih si Indi melapor ini. Ternyata ada cerita yang berbeda. Gue banyak juga kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia nih ya, yang juga harus jadi konsentrasi kita sebenarnya, bukan hanya kasus ini saja, cuma kasus ini pun karena menyangkut Partai Demokrat juga. Sebenarnya menarik sih kalau dari yang abang bilang ya, kan ada tuh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi. Di mana? Di Blitar. Maksudnya? Di Cirebon Barat. Jadi gimana ya? Bukannya bilang ini kasus tidak penting, masalahnya yang satu naik satu tenggelam. Kan harusnya kalau memang pelecehan seksual itu dianggap sesuatu yang urgent, harusnya keduanya naik secara bersamaan. Betul. Iya. Gitu. Maksudnya ini juga harus jadi konsentrasi pemerintah setempat lah ya. Nah harusnya iya. Juga kepolisian juga. Gitu. Maksudnya dengan ada PHID atau Komnas Perempuan dan lain-lain juga harus bersinergis terhadap kasus-kasus seperti ini. Oke, berarti sebenarnya dari pihak Partai Demokrat pun sebenarnya objektif lah ya. Yang mana yang benar itu yang dibelakan seperti itu. Ya kita hargai proses hukum lah. Kalau misalkan ada cerita dari berbagai pihak, entah itu dari pihak MJ atau pihak saksi gitu, kita serahkan kepada masyarakat untuk gimana yang nilai. Oke. Paling itu sekian, tapi gue pengen tahu dulu nih. Kita mulai dari Bang Nanat dulu. Ada nggak closing statement yang ingin disampaikan gitu kepada para ma brother and sister atau penonton? Apa ya? Kalau misalkan para penonton ini udah tahu nih tentang kasus ini, mungkin ini jadi jadi juga perspektif baru untuk teman-teman, karena selama ini kasusnya udah berapa hari ya, sekitar 2 mingguan hanya ada 2 versi yang di media gitu, yang setelah terpublish di media. Nah ini ada cerita baru ternyata dari saksi yang menyaksikan langsung. Mungkin itulah, coba kita meminta kepada masyarakat agar berpikir secara objektif saja, dan itu lantas kita tunggu proses hukumnya seperti apa gitu. Oke, makasih Bang Nanat sebagai jubir dari Partai Demokrat. Terus untuk Mas Gilar dari tim leader yang bareng Indi dulu, gimana? Sebenarnya bukan SPG, kan dia bilang kasihan SPG, ada SPK gitu. Sebenarnya bukan semua SPG, justru oknum yang seperti itu. Oh, oknum seperti itu. SPG tidak seperti itu, karena sewajarnya harusnya menggunakan SOP. Semuanya sudah ada aturan semua. Jadi ya saya dengan berita ini ya aneh gitu. Malah ngerasa janggal. Iya. Karena dia membuat seakan-akan SPG seperti ini, padahal tidak, padahal dia melanggar SOP gitu. Iya. Ya saya kembalikan ke teman-teman yang di perusahaan lah ya, karena saya kan bukan SPG. Bro, boleh dikit lagi nih? Boleh, silakan Bang. Gue menanya nih Mbak Putri yang menyaksikan secara langsung ya. Tadi udah sih sebenarnya, cuman gue penasaran aja. Iya, kebayang. Biar sama-sama kita agak penasaran lah ya.
yang dituduhkan Mbak Indi lewat akun Twitter, ada nggak sih kejadiannya sebenarnya Mbak yang Mbak tahu? Nggak ada. Soalnya saya kan nggak ngeliat apapun. Nggak ngeliat. Mendengar? Nggak. Suara gitu? Nggak ada. Jadi yakin nggak ada? Nggak ada. Dan dia cuningin apa nggak ada ke kita. Jadi suasana di sana emang suasana antara si sales dan si klien. Iya, betul. Ceria lah ya. Family apa namanya? Pasti dia obrolan feels gitu. Kayak apa dagang barang lah ya. Iya, family vibes kan. Nggak ada yang si Mas MJ-nya tuh kolong gitu. Saya kalau ada yang kayak begitu juga saya merasa dirugikan dong. Ya enggak, karena dia kan juga cuningin nih kita. Gitu. Orang saya sebelahnya loh. Sebelahnya PMJ-nya. Gitu. Oke, paling itu. Oh, itu cukup. Kalau dari Mbak Putri ada nggak pesan terakhir atau pesan? Jangan nangis dong. Jadi, oh nggak nangis? Enggak. Oh ya udah. Saya mah ngerasa dirugikan aja sih sama dia. Gitu. Dia kesannya nggak ada salah sama sekali sama saya tuh. Nggak ada. Karena dia tuh sudah nge-up foto saya tanpa seizin saya gitu. Nggak pantas. Nggak punya etika banget. Jual nama lah ya berarti kan? Nama lah ya itu juga. Tiba-tiba di-up foto saya gitu. Ya Allah. Ada peristiwa yang nggak jadi. Yang saya tidak tahu gitu tuh. Saya nggak tahu apa-apa. Sama suami ya. Sampai ribut sama keluarga saya, ya ampun. Dampaknya sampai kemana-mana ya. Orang-orang kira kan itu saya. Oh berarti dilecehin tuh. Iya. Yang orang kira Indi saya. Yang dilihat Putri. Iya, saya. Mana dong Indi itu orangnya yang mana aja gitu kan. Kalau ada yang udah tahu kan, kalau itu saya kan saya gitu. Tapi kalau orang lain kan itu udah dihapus di Twitter kan? Iya langsung dihapus pas saya udah ngomong tuh. Dia langsung hapus. Screenshotnya masih ada. Iya, udah masih ada dia yang jago banget ya sebelum dihapus. Ini langsung cepet dong ya nggak sih, apalagi ibaratnya kan oknum-oknum kayak gitu kan, langsung gercep kan kayak gitu tuh. Gitu lah. Masa dirugikan sekali sama dia tuh. Terus udah gitu ngilang lagi dianya. Nggak ada respon. Hilang. Saya nelfon berulang-ulang kali nggak ada respon sama sekali. Nggak ada. Berarti lost kontaknya udah? Lost kontak dari pas kejadian itu. Dari kejadian itu langsung. Sejak kejadian itu udah nggak ada kabar? Nggak ada. Tapi upload? Iya. GG. Dia keluar sana sini tanpa ada omongan sama tim lah ya, ibaratnya kan tim. satu tim. Gitu tuh, nggak ada sama sekali. Padahal kalau memang dia bekerja sama kalian kan harusnya dia bisa percaya kalau harusnya kita kan berada di situ gitu tuh. Dia kayak nggak peduliin kita gitu, kayak nggak ada kita di situ gitu tuh. Gue punya punya analisis yang kayaknya nggak boleh diupload ke sini deh teman-teman. Tapi anak apa tuh analisisnya gue? Ya karena bener ini sekedar hint aja ya. Ada yang janggal aja gitu ketika semuanya terlalu cepat dalam merespon. Seakan-akan sudah dipersiapkan. Dipersiapkan apanya tidak tahu. Tapi kalau kita bicara alur terlalu tak gitu ya. Kayak Kopassus lah geraknya. Tiba-tiba settingannya bagus. Tiba-tiba ada wartawan di depan ngobrol sama temennya gitu. Cuma kita nggak tahu lah ya, kan saya bukan dukun. Gitu. Paling terima kasih untuk jubir dari Partai Demokrat, untuk tim leader dari perusahaannya Indi dan mantan teman kerjanya Indi ya, karena Indi juga udah menghilang, nggak bisa dikontak kan gitu. Itu udah mantan ya. Ya teman masa harus dikontak, benar nggak? Ya udah, paling ini sekian untuk para brother and sister. Kita nggak tahu kebenarannya, cuma kan manusia boleh berasumsi ya, itu insting survivalnya manusia, normal lah. Dan kalian sendiri yang menentukan apakah benar dan salah. Jangan lupa komen biar saya juga tahu apa isi kepala kalian ya kan. Yang penting kita terus belajar, karena cuma orang bodoh yang bakal dikerjain gitu. Makanya kalian harus pintar, belajar, menganalisis dan berkomentar. Paling itu sekian dari gue, Mafia Hongkong. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Be strong, my brother.